Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Yuniarti SPD dari SD Negeri 3 Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata dan pelatihan mandiri yang saya ikuti pada platform Merdeka Mengajar dengan menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum harus berubah. Sebelumnya, mari kita ingat kembali tentang pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1/19, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum tersebut memuat 4 komponen utama. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, isi atau konten. Yang ketiga, strategi. Dan yang keempat, evaluasi. Akhir-akhir ini kita dihadapkan bahwa kurikulum kita harus mengalami perubahan dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka. Pertanyaannya, mengapa kurikulum perlu berubah? Ada beberapa alasan yang menyebabkan mengapa kurikulum kita harus berubah. Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar memenuhi kebutuhan siswa. Dan yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi visioner. Selain itu, saat ini berbagai isu baru menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu muridnya menghadapi dunianya yang penuh dengan tantangan, antara lain perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, transformasi budaya. Untuk menerapkan kurikulum merdeka tersebut diperlukan 3 pilar pendidikan, yaitu yang pertama orang tua, yang kedua sekolah, dan yang ketiga masyarakat. Apa pentingnya perubahan kurikulum? Saat ini pengetahuan dan teknologi perkembangan dengan sangat pesat. Pembelajaran akan terasa membosankan bagi murid apabila dilaksanakan secara konvensional. Maka dari itu, perubahan kurikulum diperlukan sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan adanya kurikulum merdeka, pembelajaran lebih berpihak kepada murid. Pada perubahan kurikulum ini, transformasi pembelajaran murid berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Perlu kita pahami, kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks karakter murid sesuai kebutuhan mereka. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak penyebaran pemahaman tentang mengapa kurikulum harus berubah. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.